dalam episode Satria Madangkara. Gotawa! Turun! Gotawa, Kakang Brahma sudah merapat ke kapal kita. Cepat kau melompat. Mungkin Kakang Brahma membutuhkan bantuan. Iya. Iya! Perahu ini ternyata penumpangnya banyak. Kau lihat sendiri bukan? Benar, Kakang. Tapi keadaan para penumpang ini sangat menyedihkan. Berbaring dengan lemah. Mereka mungkin mendapat kecelakaan laut dan sudah tidak makan berhari-hari, sehingga menjadi lemah. Hanya mata mereka yang bisa bergerak, tapi tidak bisa bicara. Ya, Kakang. Ayo, kita bawa mereka ke atas kapal. Baik, Kakang. Kau sanggup membawa mereka ke atas kapal tanpa mempergunakan tali? Sanggup, Kakang. Tapi terpaksa secara bertahap. Sebab 1, 2, 6. Iya, mereka 6 orang, Kakang. Aku membawa 3 orang, dan kau membawa 3 orang. Kita mempergunakan ilmu serikatan. Kau sudah bisa menguasai ilmu serikatan itu, bukan? Bisa, Kakang. Nah, ayo kita mulai. Siaga. Bagaimana, Harun? Mereka sudah diberi makan, bubur, dan minuman hangat. Mereka makan lahap sekali, sehingga nampak jelas bahwa sudah berhari-hari mereka tidak makan. Iya, biarkan saja dulu mereka makan dan minum dengan enak. Lalu suruh istirahat. Setelah itu baru kita tanyai. Ya, Kanda. Kakang Brahma, saya menemukan ini. Hei, lencana Majapahit. Saya menemukannya ketika mereka berganti pakaian dan jatuh ke lantai. Jatuhnya ke atas selimut, sehingga tidak bersuara. Jadi tidak seorang pun yang tahu. Dengan cepat saya sambar. Jadi lencana kerajaan Majapahit ini jatuh dari baju salah seorang dari 6 orang yang kita tolong itu? Benar, Kakang. Bukankah lencana itu lencana kesatuan pasukan perang? Betul, Gotawa. Aku hafal betul lencana seperti ini. Lencana ini tanda anggota pasukan perang Majapahit. Kalau begitu, mereka tentara Majapahit? Mungkin. Kalau iya, ada apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa sampai terombang-ambing di lautan? Mungkin mereka pelarian? Maksudmu? Di Majapahit mungkin sudah meletus perang saudara. Lalu banyak tentara yang melarikan diri. Tapi yang melarikan diri tentu dari pihak yang kalah. Nah, kita belum tahu pihak yang mana yang kalah. Apakah Majapahit Barat atau Majapahit Timur? Ya, baiklah. Kita harus menanyai mereka. Saya lihat saudara-saudara sudah sehat, keadaan saudara-saudara juga sudah semakin membaik. Iya. Saya atas nama teman-teman yang lain mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Tuhan telah menolong kami dari penderitaan, sehingga kami lolos dari maut. Sama-sama.
Bagaimana kabarnya dengan Majapahit? Oh, Tuan. Oh, lencanaku. Inikah lencana saudara? Kenapa Tuan mengambil lencana saya? Kau sembrono. Lencana ini jatuh dan tergeletak di lantai. Hah? Jangan takut. Aku bukan orang jahat. Iya, Tuan. Pada lencana ini tertera nama Tumenggung Ardali. Nah, selamat berjumpa Tumenggung Ardali. Saya... Penyamaran Tumenggung bersama 5 orang anak buah dengan memakai pakaian nelayan serta menaiki perahu nelayan sudah baik. Tapi sayang, Tumenggung tidak membuang lencana ini. Sehingga saya menjadi tahu bahwa Tumenggung adalah kepala pasukan sayap kiri tentara Majapahit Barat. Saya ceroboh. Apakah Tumenggung lupa kepada saya? Sebab waktu saya menghadap kepada Prabu Wikramawardhana, seluruh pembesar keraton hadir. Kalau tidak salah, Tuan Satria Madangkara. Ya, benar. Oh, Dewata yang agung. Hei, kenapa menangis, Tumenggung? Cepatlah ke Majapahit. Selamatkanlah kami. Selamatkan Prabu Wikramawardhana. Beliau selalu menyebut-nyebut nama Tuan. Tenanglah, Tumenggung Ardali. Coba ceritakan dengan jelas. Baik. Kami sama sekali tidak menduga bala tentara Majapahit Timur sangat kuat dan jumlahnya sangat banyak, melebihi jumlah pasukan perang Majapahit Barat. Ya, soalnya mereka dibantu oleh pasukan perang dari kerajaan Tanjung Singkuru dan kerajaan Japura. Betul, Nyonya. Perang Parekrek meletus dengan sangat dahsyat. Apa? Perang Parekrek? Karena perang antara Majapahit Barat dengan Majapahit Timur itulah adalah perang saudara, saling bunuh dengan sesama bangsa sendiri. Maka kami namakan perang Parekrek. Lalu? Kami terdesak. Majapahit Barat dikepung dengan rapat. Kami benar-benar kalah. Lalu Pangeran Wirabumi mengeluarkan satu ancaman bahwa Prabu Wikramawardhana diberi waktu 1 bulan untuk meletakkan jabatan dan membubarkan kerajaan Majapahit Barat. Gila. Majapahit Barat tidak boleh bubar. Sebab Majapahit Barat adalah Majapahit yang asli. Tapi Pangeran Wirabumi, Raja Majapahit Timur itu cukup baik hati. Tidak terus menggempur keraton Majapahit Barat. Sebab akibatnya akan parah, Tuan. Meskipun kami sudah dikepung dan tidak bisa keluar, katakanlah kami sudah terjepit. Tapi kalau angkatan perang Majapahit Timur terus menggempur kami, maka perang akan berjalan lama sekali. Sebab kekuatan kami masih banyak, sehingga akan ancur-ancuran. Majapahit Timur mungkin akan menang, tapi akan mengalami kerusakan yang hebat. Itulah makanya mereka tidak terus menyerbu ke keraton, hanya sampai di perbatasan saja. Lalu Prabu Wikramawardhana bagaimana? Beliau amat berduka. Ya, saat ini beliau sedang bingung. Apa kenyataannya beliau sudah berada di ambang kekalahan. Lalu kalau beliau mematuhi ancaman Pangeran Wirabumi, maka tamatlah riwayat kerajaan Majapahit yang dengan susah payah dibangun oleh Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Tidak. Majapahit Barat tidak boleh bubar. Sejarah tidak boleh berhenti. Sejarah harus tetap berjalan. Kerajaan Majapahit Timur yang harus dihancurkan. Sebab mengacaukan sejarah. Kakang Brahma, Kakang harus cepat bertindak. Baik, Mandili. Tapi masih ada pertanyaan satu lagi. Silahkan Tuan Satria Madangkara. Kenapa Tumenggung melarikan diri? Apakah akan minta bantuan kepada kerajaan lain? Pasukan saya terpisah dari induk pasukan, Tuan. Pasukan saya cerai-berai, tidak bisa kembali ke keraton karena diputuskan hubungan kami oleh kepala tentara musuh. Jadi, kami terlunta-lunta. Akhirnya kami memutuskan untuk mengembara sampai terdampar di sini. Baiklah. Sudah saatnya aku bertindak. Aku akan memenuhi sumpahku. Yaitu aku akan membantu Prabu Wikramawardhana kalau beliau yang terdesak. Nah, sekarang beliau terdesak.
maka aku akan membantu Prabu Wikramawardhana. Kapal yang akan berangkat ke Tuban masih 2 hari lagi. Terpaksa aku harus tinggal 2 hari di Palembang ini. Lasmini? Apakah aku tidak salah lihat? Itu Lasmini sedang berjalan menuju ke alun-alun. Lasmini! Lasmini? Waduh, kau bagaimana sih? Aku di... Jangan ribut dulu. Nantilah aku jelaskan semuanya. Kau tinggal di mana? Di penginapan Tegi. Baik, nanti aku ke sana. Awas, aku tunggu ya. Iya. Salam, Paduka Penguasa Palembang, Liang Taoming. Paduka Liang Taoming sedang melakukan muhibah ke negeri Tiongkok. Saya wakilnya, La Baita. Oh, bila demikian, tidak ada salahnya saya menyampaikan surat ini kepada Anda. Sebentar, Nona. Nona ini siapa dan dari mana? Saya Lasmini, utusan Raja Kerajaan Malaka, Sri Sultan Megat Iskandar Shah. Selamat datang. Saya tidak menduga Nona dari Kerajaan Malaka. Dan ini, wakil saya, Bun Kanyari. Selamat datang. Terima kasih. Baiklah, surat ini saya terima. Harus dibaca sekarang dan segera dibalas. Nona tidak bisa main perintah, sebab tidak berhak. Saya tidak mau kedatangan saya ini sia-sia. Saya wakil penguasa di sini, Nona tamu. Jadi Nona lah yang harus mematuhi peraturan di sini. Tapi... Lasmini, tidak ada salahnya kita menuruti kehendak dia. Untuk sementara saja, Lasmini. Nanti kita yang berkuasa di sini, bukan? Ya, baiklah. Saya bersedia mematuhi peraturan di sini. Tapi hendaknya surat itu dibaca dulu. Baik, Nona. Apa maksudnya ini? Bagaimana, Paduka? Di dalam surat ini, Sultan Megat Iskandar Shah memerintahkan Liang Taoming agar pergi dari Palembang. Sebab Palembang akan segera diperintah oleh Sultan Megat Iskandar Shah. Wah, itu tidak mungkin, Nona. Seenaknya saja Raja Malaka itu, memangnya kami sekelompok sapi yang mudah disingkirkan begitu saja? Kalau tidak tunduk kepada Raja Malaka, Palembang akan digempur. Kami akan memberi laporan kepada Majapahit. Dan saudara nanti akan berhadapan dengan bala tentara Majapahit. Sebab kami berada di bawah lindungan Majapahit. Apakah Anda tidak tahu kalau di Majapahit sedang terjadi perang saudara? Untuk menghancurkan kerajaan Malaka, Majapahit hanya cukup mengirimkan separuh pasukan perangnya. Jadi Anda tidak bersedia untuk tunduk kepada Raja Malaka? Tidak. Baik, Anda akan menerima akibatnya. Kami tidak takut, sebab kami akan dilindungi oleh Majapahit. Bagaimana, Kanyari? Kita harus melaporkan semuanya kepada raja kita.
di Malaka. Menurut kau bagaimana? Jika Majapahit marah, lalu menyerbu kerajaan Malaka? Itu tergantung kepada raja kita, Lasmini. Apakah berani menentang Majapahit atau tidak? Lalu kau sendiri bagaimana? Terus terang, Majapahit itu terlalu kuat. Angkatan perangnya memang tukang perang. Dan para pimpinannya orang-orang sakti. Tapi bukankah Majapahit sendiri sedang kacau? Itulah yang jadi harapan kita. Majapahit tidak akan menghiraukan tuntutan kita atas Palembang. Sebab di Majapahit sendiri sedang kacau. Iya. Ya, semoga begitu. Ayolah, kita pulang ke Malaka. Sebentar. Aku harus menemui Jamari, temanku. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Tidak, sebentar saja. Ditinggalkan begitu saja. Untung Brahma orangnya baik. Aku tidak dibunuh. Aku disuruhnya pergi. Lalu Brahma kemana sekarang? Aku tidak tahu. Sebab dia juga pergi begitu saja. Matilah orang itu. Pengganggu ketenangan orang lain. Bukan dia yang mengganggu kau. Tapi kau yang mengganggu dia. Kau sendiri? Mau pulang ke Majapahit? Iya, aku mau pulang ke Majapahit. Mau apa ke sana? Aku kan orang Majapahit. Aku orang Majapahit, tapi aku tidak rindu kepada Majapahit. Bahkan aku lebih merasa bahagia tinggal di kerajaan Malaka. Gila, petualangan kau sampai ke Malaka. Bukan petualangan, kesasar. Mas Bidi, jadi kau sudah tidak mau pulang lagi ke Majapahit? Oh, nanti kalau sudah nenek-nenek. Aku ingin mati di Majapahit. Kau di Majapahit tidak akan mendapatkan apa-apa yang kau cita-citakan, Jamali. Tapi kalau di Malaka, kau bisa jadi seorang pembesar kerajaan. Enak saja. Memangnya kerajaan itu seperti perkumpulan sandiwara? Jadi pembesar itu gampang, begitu? Aku tangan kanan Sultan Megat Iskandar Shah. Nah, kau bisa jadi pembesar keraton atas jaminan namaku. Di sana enak, Jamali. Kerajaan Malaka sedang berkembang. Segala kemungkinan bisa terjadi. Kau bisa jadi orang kaya, perempuannya cantik-cantik. Kau pasti senang. Sinting kau, Lasmini. Aku tidak bohong. Baiklah, aku akan ikut kau ke Malaka. Tapi bukan untuk jadi orang sana. Hanya lihat-lihat dulu. Bagus. Ayo, kita berangkat. Ayo. Apa boleh buat? Aku harus secepatnya berada di Majapahit. Jadi dengan sangat terpaksa aku harus menunggang Raja Wali. Lalu, kami bagaimana? Seperti yang kau sarankan dulu. Raja Wali bolak-balik membawa kita. Bagus, aku setuju. Pertama-tama, aku dulu dengan Harnum. Nanti kalian berdua, Mantili dan Gotawa. Iya, baik. Kita biarkan dulu kapal ini mendarat di pelabuhan Palembang. Nanti di sana kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kedatangan Raja Wali tidak membuat penduduk Palembang kalang kabut. Iya.
kita berhenti di sini. Iya. Iya. Kita berada di luar kota dan tempat ini sunyi, jauh dari penduduk. Kanda Brahma bisa dimulai memanggil Raja Wali. Iya. Yang muncul jauh sekali. Bukan main. Di angkasa raya yang amat luas, secercah sinar membersit, meluncur dengan kecepatan yang amat tinggi. Kakang Brahma sungguh bahagia, memiliki kendaraan udara yang sangat hebat. Kau juga bisa, Gutawa, tapi harus rajin bertapa. Ya, Kakang Brahma. Raja Wali, sahabatku. Terima kasih atas kesediaanmu datang di sini. Aku minta maaf, Raja Wali. Sebab kalau aku sedang susah, baru aku ingat kepadamu dan minta tolong. Ayo Harnum, naiklah ke punggung Raja Wali. Baik, Kanda. Ya. Mantili Gutawa, kalian jangan kemana-mana. Tunggu di sini. Sebab Raja Wali akan datang ke tempat ini tidak lama lagi. Ya, jangan kemana-mana. Baik, Kakang. Baik, Kakang. Hop! Ya! Ayo sahabatku, kita ke Majapahit. Mantili, Gutawa, selamat tinggal. Sampai bertemu di Majapahit. Selamat jalan ke Harnum, Kakang Brahma.